Kita sebentar saya cek dulu. Oke, berarti ada 20. Ya. Baik, jadi untuk kuliah PHC, saya ada 3 materi. Dan 3 materi ini kita selesaikan hari ini ya. Jadi untuk materinya semua sudah saya upload di MMB. Saya harap kalian sudah ngecek. Kemudian untuk prasainasi berarti ada 3 kali tatap muka. Nanti kalau yang nggak bisa prasensi akan saya prasensikan, nggak ada masalah. Oke. Dan kita akan dan saya akan mulai untuk kuliahnya. Bentar. Baik, ada 3 materi. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai teknik pengambilan cuplikan hayati. Ini aja ya untuk kuliahnya nanti kita sampai maghrib aja. Jadi saya akan menyampaikan secara garis besar untuk materinya. Nanti silahkan kalian baca sendiri. PPT-nya ada di MMP. Yang materi pertama terkait tentang bagaimana teknik pengambilan cuplikan hayati dan analisisnya. Yang kok nggak bisa. Nah, dalam penelitian dengan menggunakan hewan coba, biasanya kita membutuhkan cuplikan hayati untuk menganalisis eh, perlakuan yang sudah kita berikan pada hewan coba tersebut. Nah, parameter-parameter yang diperlukan tadi bisa diukur melalui cuplikan hayati yang meliputi sampel darah atau sampel urin. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sampel darah. Sampel darah di sini bisa diambil dari pembuluh vena atau arteri. Jadi tergantung kebutuhannya. Biasanya kita ngambilnya dari pembuluh vena karena itu yang lebih mudah. Untuk pengambilan sampel darah di sini perlu penanganan yang benar karena ini akan mempengaruhi derajat tingkat stres dari hewan yang akan berakibat pada kualitas sampel yang kita peroleh. Nah, kualitas sampel ini akan mempengaruhi ke data penelitian yang kita dapatkan. Untuk pengambilan sampel darah, maka hewan coba biasanya harus masukkan ke dalam holder. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari hewan cobanya. Kalau misalnya hewan cobanya kecil seperti mencit, bisa saja tidak perlu menggunakan holder. Yang perlu diperhatikan juga mengenai pengambilan darahnya. Tidak boleh terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau pengambilan darahnya terlalu cepat, di sini akan menyebabkan rusak atau pecahnya di pembuluh darah vena tersebut. Pengambilan darah biasanya menggunakan jarum yang steril atau juga bisa pakai lancet atau pisau bedah. Nah, ini harus disesuaikan berapa ukuran jarum yang digunakan, disesuaikan dengan jenis hewan coba dan pembuluh darahnya. Kita lihat,
Untuk pengambilan tempat pengambilan darahnya juga harus disesuaikan yang bisa menyebabkan em, stres yang paling minimal untuk hewan coba tersebut. Biasanya pengambilan darah itu akan lebih mudah jika pembuluh darahnya itu sudah dihangatkan. Jika hewan cobanya dianestesi, maka bisa terjadi vasodilatasi di pembuluh darahnya sebagai akibat adanya anestesi tadi. Nah, di sini juga bisa ditambahkan anestesi lokal untuk mengurangi rasa tidak enak dan mempermudah untuk pengambilan darahnya. Biasanya kalau kita mau mengambil darah vena tidak diperlukan anestesi. Nah, ini adalah efek yang mungkin terjadi pada pengambilan darah. Bisa terjadi stres, hemoragi, perdarahan, kemudian memar, kemudian juga ada trombosis itu ya, bengkak, kemudian ada pecahnya pembuluh darah seperti itu. Ada infeksi, kemudian luka dan rusaknya pembuluh darah. Untuk pengambilan darahnya, ini pemilihan tekniknya itu tergantung dari tujuan pengambilan darah. Jadi bisa diambil di arteri atau vena. Kemudian juga durasi dan frekuensi dari samplingnya. Maksudnya begini, pengambilan darahnya ini hanya sekali atau berulang. Kan bisa jadi pengambilan darahnya hanya sekali saja di akhir penelitian misalnya, atau 2 kali di awal sebelum pemberian perlakuan dan di akhir setelah pemberian perlakuan. Ataukah hewan coba ini diambil darahnya misalnya tiap jam. Kalau mau mengukur kadar obat dalam darah dari awal pemberian sampai selesainya fase ekskresi misalnya. Nah, bisa jadi pengambilannya berulang lebih dari sekali, bisa sampai 7 kali misalnya, dan durasinya bisa panjang, misalnya sampai 24 jam. Nah, ini juga mempengaruhi teknik yang akan dipilih. Kemudian, bagaimana dampaknya pada hewan coba tersebut. Kemudian, nah ini pengambilan darahnya itu di awal atau di akhir perlakuan. Nah, ini juga mempengaruhi teknik apa yang akan diambil. Kemudian juga kemampuan dari orang yang akan melakukan pengambilan sampel. Nah, biasanya kalau pengambilan darah, misalnya nih pengambilan darah dari vena, itu biasanya agak sulit kalau misalnya kita pakai jarum misalnya, atau pengambilan darah dari jantung. Nah, itu bisa jadi eh, cukup sulit untuk dilakukan. Nah, karena itu dibutuhkan tenaga yang memang sudah terlatih untuk melakukannya. Kemudian tentang berapa volume darah yang bisa diambil ini tergantung dari hewan cobanya apa. Kemudian tujuan dari penelitian itu. Nah, di sini eh, jadi ada aturannya berapa persen dari total volume darah hewan coba yang bisa diambil. Kemudian kita lihat, nah ini pada satu kali pengambilan darah yang hanya sekali bisa diambil hingga 10% dari total volume darah eh, hewan coba tersebut. Nah, pengambilan darah ini bisa diulangi setelah 3 atau 4 minggu kemudian. Nah, jika eh, dilakukan pengambilan dengan interval yang lebih singkat, maka biasanya maksimal 1% dari total volume darah
hewan coba tersebut yang boleh diambil tiap 24 jam. Jika pengambilan sampelnya ini dilakukan terus-menerus dengan ini ya frekuensi tertentu, maka bisa digunakan kanula untuk mengurangi stres. Jadi kalau kanula di sini berarti tidak setiap saat diambil darahnya diinjak dengan jarum, tapi bisa kita apa namanya, pakai jarum biasanya yang butterfly itu ya. Jadi setelah diambil darahnya kita tutup. Jadi seperti apa? Seperti jarum seperti kalau infus seperti itu ya, cuman itu tidak dihubungkan dengan cairan infusnya seperti itu. Nah, ketika tidak ada pengambilan darah ya udah kita tutup kanulanya. Tapi nanti ketika waktu yang pengambilan darah kita lepas eh, kita buka kanulanya dan kita ambil darahnya, kita injek dari sana. Jadi tidak perlu dilakukan penginjekan dengan jarum ke hewan cobanya secara berulang-ulang seperti itu. Ini total volume darah itu kira-kira 55 sampai 70 mililiter per kilogram berat badan. Ini contohnya, jadi datanya, misalnya pada mencit ya, mencit berat badannya 18 sampai 40 gram. Kemudian ini kan total volumenya 58,5 mililiter per kilogram. Nah, ini total volume darah pada mencit. Ini ya mencit dewasa normal. Itu pada mencit jantan sekitar 1,5 sampai 2,4 mililiter. Kalau betina itu sekitar 1 sampai 2,4 mililiter. Nah, ini volume darah yang bisa diambil itu yang aman itu sekitar 0,1 sampai 0,2 mililiter. Kemudian ini perdarahannya kalau 0,8 sampai 1,4 atau 0,6 sampai 1,4 mili. Ini maksimalnya ya sampai segini ya darahnya ya. Kalau perdarahan. Nah, ini bisa dilihat dari hewan cobanya. Karena itu, eh, kita memilih hewan coba itu sesuai dengan berapa volume darah yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan darah dengan volume yang cukup besar, jangan pilih mencit hewan cobanya. Kalau kita butuh hewan pengerat, jadi bisa pakai tikus atau pakai hamster seperti itu. Atau kalau butuh yang lebih besar lagi bisa menggunakan kelinci. Jadi selain faktor fisiologis juga diperhatikan juga apa saja parameter yang dibutuhkan dari penelitian tersebut. Nah, jadi di sini berapa banyak ini ya kalau mencit ya. Nah, ini sekitar di total volumenya sekitar 1,46 mililiter ya. Ini untuk mencit dengan berat 25 gram. Nah, jadi apa metode pengambilan darahnya yang paling sesuai? Nah, kita lihat ini pengambilan darahnya sekali atau beberapa kali. Nah, kalau misalnya iya, berarti berapa maksimal yang bisa diambil? Di sini kurang dari 10% ya. Kalau tidak, berarti maksimalnya seperti ini, kurang dari 10% total blood volume. Kalau misalnya untuk pengambilan berulang, berarti kan hanya 1% dari TBV tadi. Kemudian, berapa banyak darah yang dibutuhkan? Kalau misalnya kurang dari 0,2, nah di sini eh, jadi bisa diberikan anestesi pada pencitnya kalau ini tidak diperlukan anestesi. Nah, ini pengambilan darahnya bisa dari vena venus, dari ekor ya, dari retroorbital, dari mata seperti itu. Nah, ini jika lebih dari 0,2 mililiter, mungkin bisa dibutuhkan anestesi yang total.
Kemudian bisa. Ini kalau misalnya cardiac puncture ini bisa diambil dari jantung. Nah, diambil dari jantung di sini. Kalau misalnya pada orang yang sudah terlatih bisa ngambil tanpa perlu dikorbankan hewan cobanya. Tapi biasanya kalau itu dilakukan di tahap akhir, jadi bisa dikorbankan hewannya, baru diambil dari jantung. Kita lihat, ini beberapa metode pengambilan darah. Ini yang intravena ya, kalau intravena ini dari eh, yang sering kita lakukan di mencit dan tikus, jadi dari jantung, dari vena saphenous. Saphenous itu biasanya di kaki ya, di paha seperti itu. Kemudian ada dari ekor, kemudian kalau orbital sinus itu berarti dari mata. Nah, ini yang intraarteri. Jadi sebenarnya jarang intraarteri itu karena kalau arteri itu biasanya tekanan darahnya lebih besar dan lebih dalam sehingga sulit dijangkau. Tapi kalau pada eh, kelinci, nah vena arteri itu banyak terdapat di telinga. Jadi bisa diambil di telinga ini. Jadi bisa ini venanya bisa bisa vena, bisa arteri yang diambil dari eh, telinga, bagian telinga kelinci. Ini yang retroorbital. Ini yang retroorbital dari mata. Oke, jadi ini di mana ya? Di bagian bagian samping atau bagian tepi dari bola mata itu banyak terdapat pembuluh darah. Jadi di sini bisa diambil pembuluh darahnya dari pembuluh darah di sekitar orbital mata seperti ini. Jadi ini bukan di bola matanya gitu, tapi di apa ya di baliknya kelopak mata. Jadi di pinggirannya bola mata tadi. Bentar, ini ada videonya bisa nggak? Ya, tapi sebentar. Ini nggak bisa deh. Wednesday. Ini contohnya yang retroorbital ya. Coba. Kalau ini di anestesi terlebih dahulu. Nah, dari retroorbital ini cukup banyak volume darah yang bisa diambil. Kalau tikus itu bisa sampai 1 mili gitu bisa dari orbital mata. Kalau mencit sekitar setengah mili gitu bisa.
Apakah matanya kemudian akan rusak, akan buta seperti itu? Seharusnya enggak kalau pengambilan darahnya benar, karena kan bukan di bola matanya gitu ya. Nah, ini sudah sadar ininya. Jadi anestesinya sudah selesai. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi ini yang di ini ya, vena. Jadi ini kalau bisa mencit atau tikus biasanya pakai yang retroorbital seperti ini. Kemudian ini yang sapenus. Jadi kalau sapenus ini di pangkal paha seperti ini ya. Nah, di sini biasanya ada pembuluh darahnya. Nah, ini bisa jadi pakai jarum atau pakai lancet seperti itu. Kemudian ini diambil pakai pipa kapiler darahnya. Tapi di sini biasanya tidak nggak banyak darah yang bisa diambil dari vena sapenus. Nah, ini kan bakal ini paha kan ya, paha bagian paha dari pencipta atau tikus. Bisa diambil pakai wipet volume. Ini yang dari jantung. Nah, kalau dari jantung biasanya di anestesi. Nah, ini kalau tanpa pembedahan, jadi bisa diambil dari luar seperti ini, kemudian diambil darahnya ya. Tapi kalau seperti ini berarti benar-benar harus ahli dan bisa memperkirakan di bagian mana mengambil darah dari jantung. Tapi kalau tidak, biasanya hewan cobanya di anestesi, kemudian dibedah bagian dadanya ini, kemudian baru diambil darahnya langsung dari jantung. Ini contoh, ini ada nggak ya? Sebentar. Jadi ini contohnya. Nah, jadi ini tikusnya sudah dianestesi. Nah, kemudian dilihat. Nah, ini kira-kira digambarkan bagian mana jantungnya itu ada di sebelah mana itu loh ini untuk mempermudah. Nah, kalau seperti ini berarti hewan cobanya tidak perlu dikorbankan, tidak perlu dibunuh. Nah, tapi kalau misalnya harus dibedah terlebih dahulu, berarti itu hewan cobanya setelah itu dikorbankan setelah diambil darahnya. Tapi jika diambil darahnya dalam jumlah yang besar, memang setelah itu kan eh, jumlah darah yang tersisa itu juga sudah sangat sedikit sehingga biasanya hewan cobanya akan mati. Ini kalau dari jantung tikus itu bisa sampai 5 mili biasanya ngambilnya. Ini 3 mili sepertinya. Spuit. Oke, jadi bisa dimasukkan ke ini ya tabung untuk penyimpanan.
Darahnya yang ada, bisa ada EDTA-nya. Sebentar. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi ini untuk pengambilan darah. Nah, ini jika dari ekor. Jadi kalau dari ekor, di ekor itu juga banyak pembuluh darah vena. Jadi kita lihat ini kalau mencit, itu kalau pembuluh di venas, di ekor sih bisa dipotong ekornya, kemudian nah seperti ini ya bisa dipotong ekornya. Nah kemudian kita ambil darahnya dari pembuluh darahnya pakai mikropipet seperti ini ya. Ini kalau yang automatic blood sampling, jadi seperti tadi kan bisa jadi pengambilan darahnya itu tidak hanya sekali. Jadi kalau kita mau lihat, kita mau nyoba misalnya mau diukur, kita memberikan obat pada hewan cobanya, terus kita mau lihat kadar obatnya tiap waktu tertentu selama 24 jam misalnya. Nah, maka itu akan dilakukan auto sampling pada jam ke 1, jam kedua, jam ketiga, jam kelima, jam ke 8, 10, dan seterusnya seperti itu. Ya, kalau seperti ini bisa auto sampling. Oke, tadi itu adalah pengambilan darah, maka ini selanjutnya adalah urin. Nah, kalau urin, tujuan pengambilan urin di sini bisa untuk analisis misalnya tentang ekskresi obat. Kalau mau, kalau dilakukan penelitian tentang obat, bisa dihitung ekskresinya dari urin. Selain itu juga bisa untuk mengevaluasi eh, kondisi metabolik dari pasien. Kemudian, nah ini penampungan urin bisa juga untuk mengukur pH, protein, glukosa, bilirubin, hemoglobin, keton, kreatinin ya. Jadi ini bisa melihat fungsi ginjal juga. Yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel urin, yang pertama, urin yang ditampung itu urin yang tidak terkontaminasi. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh feses atau makanan atau sekam yang ada di kandang hewan coba tersebut. Kemudian di sini eh, pengambilannya mudah ya kalau apa namanya penampungan urin dibandingkan dengan darah misalnya. Kemudian pengambilan urinnya juga bisa dilakukan tanpa paksaan, beda dengan pengambilan darah misalnya. Jadi di sini pengambilan urin itu eh, mudah, pengambilannya mudah. Terus sifatnya tidak invasif, tidak melukai dan tidak menyebabkan sakit seperti itu. Terus tapi yang penting adalah kualitas sampelnya, kemudian mencegah kontaminasi dan tidak menyebabkan sakit atau stres pada hewan coba. Untuk urin sendiri, di sini ada yang merupakan yang diambil ya, yang ditampung itu bisa merupakan urin pagi, kemudian bisa random, fraksional ataupun tiap waktu tertentu penampungannya. Nah, kalau urin pagi, ini adalah apa ya, urin yang pertama kali dikeluarkan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu maka urin yang pertama kali dikeluarkan itu adalah urin pagi. Nah, ini harus diamati ya dalam waktu 2 jam setelah ditampung. Ini biasanya untuk ini ya dilakukan misalnya untuk pemeriksaan HCG pada wanita hamil.
Kenapa? Karena kadar HCG itu paling tinggi ya pada pagi hari gitu loh, pada urin yang pertama tadi. Karena kan itu di apa ya, urin itu sudah ditampung dari malam ketika tidur gitu kan sampai pagi. Jadi biasanya kadarnya paling pekat di sana. Nah, kalau random ini bisa ditampung setiap waktu, kapan saja. Nah, jika dibutuhkan urin dalam jumlah yang besar, pasien bisa diminta untuk minum air dalam jumlah yang cukup besar 2 jam sebelum pengumpulan urin, sehingga nanti urinnya akan lebih banyak. Nah, biasanya kalau random ini bisa untuk pemeriksaan kimia urin seperti tadi ya, pH, kemudian kandungan protein, dan sebagainya. Nah, kalau fraksional di sini, ini biasanya untuk mengukur kadar apa eh, analit tadi dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam darah. Nah, ini biasanya di ini ya. Jadi misalnya dilakukan, misalnya pertama kali itu dilakukan pagi hari, misalnya urin pertama dibuang. Baru kemudian urin kedua ditampung. Nah, di urin kedua ini yang baru diukur kadar analitnya. Kalau yang terakhir yang ditampung dalam waktu tertentu, misalnya ditampung dalam 12 jam atau 24 jam. Nah, di sini untuk melihat misalnya berapa kadar obat yang diekspresikan dalam waktu 24 jam atau berapa banyak volume urin yang diekspresikan dalam waktu tertentu 12 atau 24 jam. Nah, ini juga untuk melihat fungsi dari ginjal. Jadi di sini bisa pemeriksaan urin, di sini bisa untuk eh apa melihat atau menilai fungsi ginjal, kemudian untuk mempelajari apakah ada kerusakan pada ginjal tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan pada GFR, apa nilai GFR-nya misalnya semakin rendah seperti itu ya, artinya ada gangguan pada fungsi ginjalnya, sehingga perlu dilakukan terapi atau bisa sampai ke hemodialisis seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi adanya gangguan metabolik atau endokrin. Kemudian di sini juga untuk melihat ekskresi dari obat atau sinubiotik yang diberikan pada hewan coba tersebut. Jadi ini cara penampungan urin. Ini yang sederhana sih. Jadi ada plastik seperti ini dialasi oleh plastik. Kemudian nanti urin yang dihasilkan ditampung. Ini juga sederhana. Jika ada beberapa kelompok maka diberi sekat seperti ini dan kemudian urinnya ditampung. Ada juga yang dengan menggunakan seperti ini. Ada seperti gelas bekernya seperti ini ya. Jadi ini penampungannya seperti ini. Itu yang sederhana. Kalau yang sudah cukup apa ya, cukup baik itu dengan menggunakan ini urin collection cage ya, metabolic cage seperti ini. Jadi hewan cobanya ada di dalam ini, kemudian nanti akan terpisahkan urinnya. Jadi nanti akan menuju ke tempat penampungan. Jadi ini juga untuk fesesnya juga akan terpisah. Jadi nanti tidak akan terkontaminasi. Ini ya contohnya ya, metabolic cage. Saya kira di lab ada. Saya kira ini untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja ya. Mohon izin Ibu. Gimana?
Untuk PPT-nya yang barusan apa boleh diupload ulang nih, Bu? Soalnya beda. Hah? Masa sih? Iya, Bu, yang di MMP sampai slide 38. Jadi yang materi urin itu nggak ada, Bu. Oh, iya dah. Oh ya, nanti saya cek ya. Oke, makasih, Bu. Yuk, saya lanjutkan. Ini yang jadi analisisnya. Jadi kalau tadi bagaimana cara mengambil cuplikan hayati, nah maka yang selanjutnya ini adalah eh, metode analisis untuk menganalisis cuplikan hayati tadi, jadi darah dan urin yang sudah ditampung ya. Sebenarnya ini pasti sudah kalian pelajari di kimia. Saya berikan secara singkat saja. Nah, jadi sampelnya di sini, ini sebenarnya sama dengan metode analisis yang lain ya, hanya karena sampelnya ini dari makhluk hidup ya, sehingga perlu apa metode preparasi dan pemisahan yang cukup apa ya, cukup rumit seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sampelnya di sini bisa metabolit atau bisa obat utuh atau metabolitnya. Kemudian bisa kalau eh, apa kimia urin, kimia darah seperti itu. Kemudian juga hematologi atau darah lengkap. Untuk instrumennya di sini berbagai instrumen kimia, jadi seperti spektrofotometri, spektrofluorometri, kemudian GC, ya, HPLC, kemudian kalau yang terbaru yang paling ini bisa pakai LC-MS, MS, misalnya seperti itu. Ini untuk metode validasinya, jadi memang harus ada metode yang paling ini ya, yang valid untuk bisa mengukur kadar obat di dalam darah, baik itu obatnya, metabolitnya maupun kimia, senyawa kimia, kadar senyawa kimia yang ada di darah atau di urin. Nanti silahkan kalian baca. Saya kira validasi metode sudah kalian pelajari. Jadi validasinya bisa di awal ya, jadi sebelum metode itu digunakan. Kemudian bisa di in-life validation. Kalau in-life validation ini artinya ketika metode itu sudah digunakan, maka bisa dilakukan validasi metode yang rutin dilakukan. Ini ada GLP, ada SOP-nya. Kemudian ini adalah kurva kalibrasi, akurasi, presisi ya. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian apa itu LOQ, kemudian apa itu LOD, bagaimana mengukur sensitivitas, spesifisitas, dan stabilitas analit yang ada di dalam matrik. Nah, ini silahkan kalian pelajari. Saya kira sudah dipelajari di kimia ya, validasi metode ya. Ini kurva kalibrasinya. Nah, ini jadi sebaiknya diperoleh data yang linier untuk kurva kalibrasinya, semakin linier semakin baik. Kemudian, nah ini 3 sampai 5 kali replikasi tiap level. Ini untuk standarnya. Oke. Jadi bisa homogenitas, kemudian linearitas. Nah, ini homogenitasnya. Kalau kita lihat, ini yang homogen. Kalau ini yang tidak homogen ya. Untuk homogen linearitasnya, maka R-nya itu dicari yang semakin mendekati satu.
Kita lihat ini contohnya, linearitasnya. Nah, ini korelasinya. Ini untuk sensitivitas. Oke, ini yang, nah kita lihat ini presisi dan akurasi ya. Nah, ini adalah gold standarnya. Jadi ini presisinya bagus, akurasinya juga bagus ya. Kemudian kalau di sini, nah ini kita lihat akurasinya bagus ya. Apa namanya, keterulangannya ya. Ini kan akurasinya seperti ini. Jadi beberapa kali dilakukan itu akurasinya bagus. Tapi eh, apa namanya, presisinya di sini yang jelek ya. Kemudian kalau kita lihat yang di sini, ini presisinya bagus karena hmm, ketika dilakukan pengulangan, maka ini hasilnya yang diperoleh itu hampir sama gitu kan. Nah, presisinya bagus, tapi ternyata akurasinya jelek. Kenapa? Karena jauh dari nilai yang sebenarnya ya. Jadi ini nggak akurat gitu. Nah, kalau ini parah banget ini, Miss. Akurasinya jelek, presisinya juga jelek. Nah, karena itu eh, harus dicari metode yang lebih baik. Ini mengukur akurasi, ini presisi. Saya kira sudah dipelajari di kimia ya. Nanti kalian tinggal mengulangi saja. Jadi silahkan dibaca saja bagaimana eh, melakukan validasi metode pada eh, metode analisis yang digunakan untuk mengukur analit yang ada di dalam darah atau urin. Ini masih ingat ya apa itu LOD? Jadi kalau LOD ya. Jadi kalau sebentar, ini kan kalau ini presisi ya, ini LOG-nya ini adalah limit of quantification ya. Jadi yang terendah untuk pengenal. Kemudian ini yang bisa diukur oleh metode tersebut. Kemudian ada yang LOD. Jadi kita lihat di sini, ini misalnya, jadi kalau datanya di sini itu tidak akan terdeteksi. Ini adalah LOD, limit of determination. Ini bisa terukur di sini. Jadi kalau di area antara LOD dan LOG ini berarti bisa diukur. Nah, kalau di atas LOG, nah berarti ini datanya adalah data yang valid, yang sudah bisa dikuantifikasi seperti itu. Ini untuk recovery. Jadi, nah ini harus lebih besar dari 70% biasanya kalau untuk recovery-nya ya. Artinya apa? Dengan metode tersebut berarti eh, apa, kadar yang terhitung itu minimal 70% dari kadar yang sebenarnya. Terus spesifisitas, akan ini stabilitasnya. Jadi kalau misalnya ada di darah, nah itu stabilitasnya sampai berapa lama dari mulai pengambilan sampel hingga sampel tersebut diukur kadarnya seperti itu. Nah ini yang in-life validation. Kalau in-life validation ini validasi yang dilakukan ketika metode itu sudah digunakan. Nanti silahkan kalian baca. Oke, ini yang validasi metode. Oke, ini materi pertama sudah selesai.
Saya akan lanjutkan. Jadi dua PPT tadi itu untuk materi yang pertama ya. Jadi teknik pengambilan cuplikan hayati dan metode analisisnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini teknik pengambil sudah teh. Yang kedua ini yang nekropsi, nekropsi ya. Oke, jadi kalau tadi ke cairan, bagaimana pengambilan ini ya dari darah atau dari urin. Nah, kalau ini lebih ke arah jaringan. Jadi nekropsi jaringan dari hewan coba. Bentar. Jangan lupa saya presensi dulu ya. Jam berapa sih? Jam 5 kan ya? Oke, saya lanjutkan. Materi berikutnya tentang nekropsi dan eh, sampel collection ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan hewan coba, biasanya parameter-parameter yang diambil, yang diukur itu bukan hanya parameter kimia darah atau kadar obat di dalam darah atau di dalam urin seperti itu ya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan pengambilan jaringan untuk melihat misalnya pada penelitian tentang kanker misalnya. Jadi bisa dilihat selain melihat marker-markernya ya, protein-protein markernya yang bisa diambil dari darah. Nah, itu juga bisa diambil jaringan yang ada di yang tumbuh tadi ya, kanker jaringan kanker tadi bisa diambil kemudian dianalisis secara histopatologi. Nah, untuk itu hewannya kan perlu dikorbankan kalau kita mau mengambil jaringan. Nah, pengorbanan hewan coba tersebut biasanya dilakukan dengan eutanasia. Jadi di sini praktek pencabutan kehidupan pada hewan ya, kalau pada manusia di Indonesia ini tidak legal apapun alasannya. Nah,
Caranya dipilih yang paling tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal sehingga tidak eh, menyakiti hewan coba itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk metodenya sendiri ada yang metode secara fisika, ada yang secara ilmiah. Kalau yang metode fisika ini kalau pada hewan cobanya kecil itu bisa dilakukan dislokasi servo ya. Kemudian juga dekapitasi. Kalau dekapitasi ini biasanya dengan guillotine ini seperti pisau gitu ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ini kalau dislokasi hewan coba bisa mencit sampai tiga itu masih bisa dilakukan dislokasi eh, secara manual seperti ini. Nah, jadi ini biasanya akan ditarik antara kepala dengan ekor. Nah, sehingga akan apa ya, tulang belakangnya itu akan terputus ini untuk bisa pakai tangan aja. Jadi yang oleh tangan kanannya, yang ekor adalah tangan kiri, kemudian sama-sama ditarik berlawanan arah sehingga kemudian ada dislokasi di lehernya ya, tulang belakangnya itu putus, hewannya akan mati. Atau bisa dengan bantuan alat buat nahan kepalanya seperti itu. Kalau pilotik, nah ini contoh pisaunya, jadi biasanya nanti akan ditaruh di sini dan kemudian ini akan diturunkan ya kayak apa pemotong kertas seperti itulah. Mungkin kesannya seperti kok kejam banget caranya, tapi sebenarnya ini cara yang paling mudah dan paling cepat untuk membunuh hewan coba. Nah, sehingga biasanya rasa sakitnya paling sedikit dibandingkan yang lainnya. Kalau dengan kimia, ini bisa pakai inhalasi atau yang disuntikan. Nah, ini bisa IP, kemudian intravena, seperti itu ya. Ini yang inhal, misalnya. Kalau di kita di lab biasanya bisa pakai ether atau pakai kloroform seperti itu. Jadi bukan suatu chamber seperti ini, kemudian bisa dimasukkan ini bisa CO2, bisa kloroform, bisa ether, sehingga hewan cobanya nanti akan mati. Nah, ini nanti silahkan. Ini adalah beberapa cara ya untuk masing-masing hewan coba. Kalau hewannya besar, di sini bisa diberikan apa ya pentobarbital. Ini secara intravena ya. Jadi kalau pentobarbital itu kan bisa menyebabkan apa ya? Oh, ini kan sedatif hipnotik seperti itu ya. Tapi kalau dalam jumlah dosis yang besar bisa menyebabkan kematian. Bisa juga dengan pakai ditembak atau dengan inhalasi. Selanjutnya adalah nekropsi. Ini jam berapa sih ininya? Maghribnya jam 15 menit lagi. Oke, semoga bisa selesai 15 menit lagi ya. Nah, yang kedua adalah nekropsi. Nah, kalau nekropsi di sini seperti tadi, bagaimana bisa mengambil jaringan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, setelah hewan coba itu mati, maka akan dilanjutkan dengan proses pembusukan pada jaringan ya. Nah, ini bagaimana caranya setelah hewan coba tersebut dikorbankan, mati dan harus segera dilakukan pengambilan jaringan sesuai yang dibutuhkan. Kemudian bisa ditambahkan ke apa ya larutan pengawet seperti itu dan kemudian dibuat preparat ya. Ini autolisis biasanya terjadi setelah oh, tubuh hewan tersebut apa ya kaku mayatnya itu mulai
berkurang. Nah, kalau seperti itu sudah mulai terjadi proses autolisis, proses pembusukan ya. Nah, karena itu harus diperhatikan. Nah, karena itu, nah seperti ini ya. Ini biasanya prosesnya itu berbeda-beda tergantung dari biasanya kalau organ pencernaan seperti itu biasanya akan lebih mudah rusak ya. Kemudian demikian hati, kemudian ginjal. Tapi kalau di sini kan kalau hati, kemudian otot skelet, kemudian kulit tulang, nah itu lebih resisten untuk ini apa terhadap kerja proses kerusakannya masih lebih lama. Nah, karena itu eh, jika hewan coba tersebut sudah dikorbankan dan belum bil organnya, maka bisa disimpan terlebih dahulu di refrigerator. Nah, jadi ini adalah autopsi. Jadi untuk melihat atau untuk apa ya, menjaga agar semua sampel dan jaringan yang dibutuhkan bisa diambil. Kenapa? Tujuannya jadi agar sekali perlakuan itu semua data yang dibutuhkan bisa diambil. Jadi tidak perlu ada pengulangan perlakuan lagi. Jadi misalnya nih hanya diambil darahnya saja. Nah, tapi ternyata organnya nggak diambil nih. Nah, sehingga ketika suatu saat penelitian itu akan dilanjutkan ke organ, berarti harus dilakukan penelitian dari awal lagi. Nah, itu yang dihindari. Jadi, diharapkan jumlah hewan coba yang digunakan akan bisa dikurangi. Nah, seperti ini. Kalau sudah diambil organnya, maka bisa segera difiksasi. Nah, biasanya bisa digunakan buffer formalin 10%. Nah, ini yang paling sering digunakan biasanya ya. Nah, fiksasi ini harus dilakukan tidak kurang dari 24 jam. Jadi 24 sampai 48 jam biasanya seperti itu. Nah, kalau terlalu singkat, maka cairan fiksasi tadi tidak akan masuk sampai ke dalam organ-organnya. Ini kan direndam ya, jadi organ setelah diambil kemudian direndam ke cairan fiksasi itu selama 24 sampai 48 jam. Kalau terlalu singkat, maka cairan fiksasi tadi tidak masuk ke dalam sel-selnya, maka bisa jadi selnya tadi masih bisa rusak. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi kalau ini mencit atau tikus ya, kalau sudah dikorbankan, jadi kalau mau diambil darahnya lewat jantung, itu hewannya dianestesi, belum mati. Jadi ketika diambil darahnya dari jantung, itu hewannya masih dalam kondisi teranestesi. Kalau hewannya sudah mati, maka darah yang bisa diambil itu sudah tidak banyak. Hanya yang tersisa saja. Nah, karena itu hewannya tidak boleh mati. Nah, tapi kalau hewan itu mau diautopsi seperti ini, mau diambil organ-organnya, berarti hewan itu sudah dalam keadaan mati. Ini yang di bagian ini ya. Nah, ini kalau kulitnya, jadi ini masih di ini kan eh, apa abdominal wall-nya ini kan belum disobek ya. Nah, jadi ini yang di bagian sukutan, ini jaring dan yang di sukutan itu yang bisa dilihat. Nah, kalau abdominal wall-nya di sini sudah dibuka, nah maka ini organ-organ dalamnya sudah akan terlihat. Jadi kalau abdominal wall-nya tadi sudah terbuka, maka harus segera dilakukan pengambilan jaringan biar jaringannya nggak rusak. Nah, yang harus diperhatikan, kalian harus memastikan dengan benar eh, bagian dari organ-organ tersebut. Mana yang ginjal, mana yang hati, ya jangan sampai salah ngambil organnya.
Ini kalau, nah ini mammary gland, ini apa? Puting, ini ya puting susu ya pada mencit. Jadi kalau misalnya dilakukan induksi untuk kanker payudara misalnya. Jadi kalau mau melihat perkembangan kanker payudara, jadi harus dilihat pada ini mammary gland-nya ya. Terus juga kalau ini pakai X-ray. Jadi kalau mau melihat apa? Kalau penelitiannya berpengaruh terhadap jaringan tulangnya, maka bisa dilakukan X-ray. Nah, ini gambaran X-ray pada mencit atau tikus. Kemudian, nah ini kalau misalnya ini ambilan jaringan ya. Ini kalau usus misalnya, kemudian eh jadi usus, hati, jantung, limpa, nah misalnya seperti ini ya. Kemudian pankreas misalnya yang mau diambil itu harus benar-benar diperhatikan sehingga yang diambil itu benar. Kalau ini hati, kalau hati sih besar organnya dibandingkan dengan organ-organ yang lainnya biasanya mudah untuk diambil. Kemudian ini kan kidney, ini ginjalnya ya, ginjal kan yang bentuknya seperti kacang ini. Kemudian kalau ini ureter, uretra, saluran kencing misalnya yang mau diambil itu juga harus diperhatikan. Ini uterus, kalau mau melihat kalau apa di fertilitas seperti itu. Jadi bisa lihat dari ovariumnya, dari uterusnya. Kemudian kalau di eh, jantan itu dari testisnya, dari penisnya, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi bisa dilakukan penampungan spermatozoa misalnya. Nah, kalau testis misalnya dari testis itu bisa dibedah, dicari apakah ada spermanya mengandung sperma atau tidak. Nah, bisa seperti itu. Yang diamati itu bisa dari, kalau dari organnya ya, bisa dari warnanya, kemudian teksturnya, ukuran, beratnya. Nah, itu jadi bisa dibandingkan dengan kelompok kontrol atau normalnya seperti apa. Jadi kalau sudah dibuka tadi, kemudian diambil organnya, kemudian cuci dengan apa fosfat buffer salin (PBS) ini. Jadi ini untuk membersihkan kalau ada darah, sisa darah atau apa seperti itu ya. Nah, jika organnya itu besar, contohnya seperti hati tadi misalnya, nah itu bisa dipotong-potong. Jadi bagian atau yang lebih kecil baru kemudian difiksasi dengan formalin. Jadi kalau hati itu jangan dalam keadaan utuh itu dimasukkan ya, karena organnya terlalu besar. Tapi kalau seperti limpa, kemudian pankreas, kemudian jantung, ginjal itu cukup kecil, jadi nggak apa-apa, nggak perlu dipotong. Oke, saya kira itu materi yang kedua. Nah, jadi nanti setelah difiksasi, kemudian bisa dibuat preparat histologi tentu dari yang dibutuhkan. Jadi, apakah mau dibuat apa? Potongannya kan bisa potongan yang vertikal atau potongan yang horizontal seperti itu. Jadi tergantung dari organnya. Demikian juga dengan pewarnaannya. Pewarnaannya mau pakai apa hematoxylin eosin misalnya atau pewarnaan yang lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, itu materi yang kedua. Oke, ini materi yang terakhir. Jadi materi yang terakhir ini terkait dengan animal
handling ya. Kok nggak naik ini? Oke, ini animal model. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kalau di animal model itu kenapa sih kita perlu melakukan penelitian dengan hewan coba? Kenapa nggak bisa digantikan saja dengan eh, penelitian in silico, in situ seperti itu ya? Karena memang tujuannya di sini untuk melihat hubungan antara eh, apa hubungan secara fisiologis ya antara tubuh dengan perkembangan penyakit gitu loh. Jadi bagaimana suatu penyakit itu mengubah fisiologis dari tubuh sehingga menyebabkan tubuh itu menjadi sakit. Nah, ini hanya bisa dilihat jika kita menggunakan hewan coba sebagai makhluk hidup, yaitu hewan coba sebagai subjeknya seperti itu. Kemudian, eh tapi memang di sini harus banyak etik yang harus dipenuhi dalam penggunaan hewan coba. Jadi memang digunakan hewan coba itu seminimal mungkin seperti itu. Ini jumlah hewan coba yang digunakan, jadi sebagian besar 74% yang digunakan itu adalah micit ya. Kemudian ini bisa yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Kenapa sebagian besar menggunakan roden? Roden ini pengerat ya, jadi ada yang paling banyak itu digunakan mencit dan tikus. Nah, di sini eh, memang sesuai dengan aturan tadi, diharapkan penggunaan hewan coba itu semakin lama emang semakin berkurang gitu. Karena itu banyak dicari alternatif pengganti untuk mengurangi penggunaan hewan coba. Jadi misalnya tidak perlu penelitian awal itu harus langsung pada hewan coba. Jadi bisa jadi pada awalnya dilakukan secara siliko terlebih dahulu. Nah nih kita mau menguji berapa 100 senyawa kimia misalnya. Nah nggak perlu 100 senyawa kimia tersebut diberikan pada hewan coba, tapi bisa jadi dicoba secara in silico terlebih dahulu dengan menggunakan program pakai reseptor dianalisis mana yang punya potensi untuk dikembangkan. Nah, itulah kemudian yang akan lanjut ke pengujian atau penelitian praklinik. Jadi prinsipnya ada 3R di sini ya, refinement di sini. Hmm, bagaimana agar hewan coba itu bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa dipelihara dengan sebaik-baiknya ketika digunakan untuk penelitian. Kemudian yang kedua, reduction. Ini dikurangi seminimal mungkin penggunaan hewan cobanya. Kemudian yang terakhir, replacement. Nah, di sini penggunaan alternatif ya selain hewan coba. Jadi dicari penggantinya. Nah, ini bisa. Jadi tidak digunakan hewan coba utuh, tapi digunakan kultur sel misalnya. Jadi kalau misalnya mau pengujian kanker, nah tidak perlu kanker itu dari awal, itu penelitiannya pada kanker yang ada pada hewan coba. Tapi bisa digunakan sel kanker yang dikembangkan apa ya di laboratorium. Jadi selnya saja kita diujikan pada selnya. Nah, baru kemudian setelah dilihat ada potensi, nah baru kemudian bisa diuji pada sel kanker yang ada di hewan coba seperti itu. Ini beberapa alternatif tes yang bisa digunakan ya. Jadi ada misalnya tes phototoxicity, iritasi pada kulit, embryotoxicity, ya, pirogenity. Nah, ini eh, sudah tidak perlu langsung
apa diujikan pada hewan coba, tapi bisa menggunakan alternatif sel metode yang lainnya. Jadi di sini bisa menggunakan sel, kultur sel atau kultur jaringan. Ini ya sel HeLa. Nah, ini biasanya untuk onkologi, untuk kanker. Kemudian ini yang natural red assay. Nah, ini juga toksisitas ini berarti ya. Jadi yang diabsorpsi ini hanya oleh sel yang hidup tadi. Kemudian ini ETEX. ETEX di sini adalah iritasi pada mata seperti itu. Ini bisa menggunakan apa ini protein ya. Jadi larutan protein dari kacang-kacangan seperti itu. Nah, ini bisa untuk menggantikan pengujian iritasi pada mata seperti itu. Ini Amistes di sini jadi pakai salmonella ya di sini ya. Jadi ada kalau senyawa itu menyebabkan mutasi, jadi bersifat mutagenus. Nah di sini eh, akan menyebabkan nih ya perubahan pada salmonella tadi. Jadi tidak perlu menggunakan hewan coba. Kemudian ini yang in silico, kalau in silico bisa pakai model matematika dan komputer. Nah ini misalnya, ini pada, oke, pakai embrio telur ya, embrio ayam ya, telur berarti ya di bagian telurnya seperti itu. Kemudian bisa pakai telur dari eh, apa ini telur dari kodok seperti itu. Kemudian ini ada brain shrimp. Kalau brain shrimp ini benih udang. Nah, ini juga bisa untuk uji toksisitas seperti itu. Ini berbagai tes alternatif dengan tujuan untuk mengurangi jumlah hewan coba yang digunakan. Nah, ini tadi kenapa kita butuh penelitian dengan menggunakan hewan coba. Jadi silakan dibaca. Jadi memang kadang kita memang perlu apa ya di makhluk hidup gitu loh. Gimana? Karena bisa jadi kalau hanya pada selnya saja itu tidak akan terlihat. Karena apa? Karena dalam makhluk hidup itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ada organ yang lain, kemudian ada protein, ada enzim dan sebagainya. Nah, karena itu memang walaupun ada berbagai alternatif pengujian, alternatif tes tadi, tapi tidak bisa menggantikan seluruhnya, tapi bisa mengurangi penggunaan hewan cobanya. Nah, ini silakan dibaca. Nah, ini apa yang dipelajari ya? Ini contohnya beberapa penelitian yang menggunakan hewan coba pengembangannya. Jadi mulai dari polio, diabetes, seperti itu ya. Silahkan nanti. Nah jadi ini pada bayi yang prematur seperti itu. Nah kalau lahirnya prematur tuh biasanya apa ya, organ pernafasannya itu belum belum optimal seperti itu ya. Nah, ini ternyata penelitian pada domba dan kambing. Nah, itu ternyata penggunaan pemberian steroid itu dapat mempercepat pertumbuhan dari paru-parunya gitu loh, dari organnya. Nah, sehingga dapat mengurangi kematian pada bayi prematur tadi. Ini contohnya ya. Jadi ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Silakan nanti dibaca. Kalau obesitas, nah ini contohnya
Jadi di sini hewan banyak ini dilakukan ini ya yang sudah dimodifikasi. Nah, jadi ini mencit model model apa, Saker obes rat ini. Jadi ini memang sudah dimodifikasi DNA-nya sehingga hewan tersebut akan mengalami obesitas. Nah, karena itu eh, kemudian digunakan untuk penelitian eh, untuk obat mengurangi as. Ini yang smallpox, ini untuk vaksin ya. Eh, ini juga AIDS. AIDS ini juga masih panjang sekali penelitiannya karena sampai sekarang baru ini ya obat-obat retrovirus yang digunakan pengembangan vaksinnya sampai sekarang belum berhasil. Pengembangan vaksin AIDS ini eh, menggunakan kerang seperti itu. Ini juga untuk stroke. Nah, ini contohnya pengembangan animal model untuk penyakit kardiovaskuler. Jadi ini timelinenya dari tahun 1961 sampai di sini di data terakhir ini 2011 ya. Pasti sampai sekarang 2025 itu banyak sekali pengembangan yang terbaru. Nah, ini yang apa banyak mengubah tentang pengobatan terkait dengan kardiovaskuler. Ini contoh risetnya. Kalau ini pakai ikan ya, di sini ini eh, kemudian ini jantungnya, eh, di pembuluh darahnya, di venanya ya. Nah, jadi kita ini lihat itu di aorta. Ah, tapi silahkan nanti bisa dibaca seperti apa ini model pengembangannya. Ini contohnya jadi misalnya nih kita lihat apa saja ini gen yang bisa menyebabkan apa? Ini ya yang menyebabkan hmm, penumpukan lipid di pembuluh darah, terutama di aorta seperti itu ya. Nah, ternyata memang ada gen-gen tertentu yang menyebabkan penumpukan lipid semakin besar gitu, loh, semakin cepat. Nah, dilihat apa saja yang kalau misalnya gennya itu dihilangkan seperti itu, apakah mempengaruhi ke pembentukan plak-plak di pembuluh darahnya. Nah, ini untuk melihat jadi di pembuluh darah aortanya tadi diambil kemudian bisa dilihat dengan menggunakan scan dan MRI. Nah, ini jadi kita melihat plaknya ya, jadi plaknya di pembuluh darah tadi di jantung. Hmm, jadi dilihat di aorta kalau ada pe, penebalan pembuluh darah, penebalan plaknya sampai biasanya akan tersumbat. Nah, itu kan yang bisa menyebabkan jantung koroner. Seperti kalau di otak bisa menyebabkan stroke seperti itu. Nah, ini kan gen yang diamati, ini ada beberapa, ini ada 3 gen yang diamati. Nah, ternyata hasilnya bagaimana? Apakah memang dari ketiga gen itu ada yang berperan untuk meningkatkan kemungkinan. Karena bisa jadi pada orang yang berbeda itu dengan gaya hidup yang sama, makanan yang sama, ternyata yang satu banyak tumbuh plaknya, tapi yang satu enggak. Kira-kira ini penyebabnya apa? Nah, bisa jadi karena adanya faktor genetis tadi. Oke, saya kira sudah. Ini sudah semua materinya yang saya sampaikan. Nanti silahkan bisa dipelajari di MMP ya, materinya ada di sana. Ada yang mau dibahas atau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, Berarti monggo, untuk dua silahkan. pertemuan ke depan kita tidak perlu presentasi lagi nih.
Kan nggak ada, kan udah dipindah ke Oh, sekarang. nggih. Ya, udah nggak ada presensi lagi. Nanti berarti presensinya di apa UTS ya? Iya, Ibu. Mm-mm. Iya. Nanti Iya, berarti ketemu waktu presentasi itu nggak, Ibu? iya. Iya, terima kasih. Iya, ini presensinya kan yang terakhir nanti jam 6 ya, tapi kalau misalnya kalian nggak di kampus nggak apa-apa, nanti saya presensikan, nggak masalah. Oke, sudah ada lagi? Nggak ada, oke, sudah maghrib ini ya, saya akhiri untuk kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya tutup ya.